Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah di samping kiri saya Profesor Dr. Menachem Ali yang juga merupakan ahli filolog dan juga alhamdulillah beliau berkiprah juga dalam gerakan untuk pakar kristologi, juga untuk mualaf center yayasan At-Tauhid ya Profesor ya. Dan juga yang kami muliakan kakanda saya Al-Mukarram Kiai Haji Imadin Usman, sang pencerah di periode sekarang ini dengan kajian ilmiah kitabnya yang memberikan pencerahan kepada masyarakat bangsa Indonesia bahwasanya kita harus merdeka di negeri sendiri dan janganlah kita ibaratnya takut kualat dalam menghadapi tanda kutip penjajahan kultural dari kaum yang mengaku sebagai zuriat Nabi yang ternyata secara kajian kitab nasab tidak terbukti. Dan juga ini juga ada di samping kanan saya saudara seperjuangan dari Aceh yang mana leluhur beliau Syekh Ahmad Al-Kusyasi adalah guru daripada leluhur saya dan Keimat dari jalur Raden Arya Wangsakara yang memiliki sanad ke Thariqah Syatariyah. Dan juga yang kami muliakan Gus Fuad Peret Yogyakarta dan juga Kanjeng Raden Temenggung Fakih Wirayiningrat sama saudara yang dari keluarga Trah Mataram, dan juga Kanjeng Raden Temenggung Kiai Nur Ihya di Surabaya tapi juga gelar dari Solo, jadi masih saling berkerabat. Artinya ini masih ada kekerabatan keluarga turunan Banten, Mataram, Aceh yang alhamdulillah kita berkumpul bersatu rahim di sini untuk membahas tentang hal yang demi kemaslahatan bangsa. Tema hari ini adalah tentang masalah Bani Jawi dan juga Bani atau Ba'lawi. Nah, Bani Jawi ini juga tidak hanya sekedar Jawi secara umum di Pulau Jawa saja, tapi Jawi juga biasanya juga merupakan satu istilah tentang orang Asia Tenggara. Jadi biasanya kata Jawi ini kalau di Mekah zaman dulu Nusantara itu biasa disebut Jawi. Tapi karena kita berkedudukan di Jawa, data silsilah yang kami pegang kebanyakan data-data yang tentang di Pulau Jawa. Untuk yang Bani Jawi yang di Aceh mungkin Teguh Kori yang lebih paham. Nah, tadi sudah disampaikan oleh saudara kami Kanjeng Fakih Wirayiningrat tentang masalah kajian genetik dari Bani Jawi maupun Ba'lawi. Mungkin tambahan dari kami adalah historiografi daripada Bani Jawi dan juga Ba'lawi. Indonesia sesuai dengan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai apalagi di Sumpah Pemuda sudah ada ikrar daripada para founding father pendahulu kita, para pemuda. Kita artinya berbangsa sebagai bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Meskipun ras-ras yang mendiami di negeri kita ini ada berbagai suku bangsa yang beragam, termasuk bahasanya berbeda-beda setiap bahasa daerah, tapi kita saling bersatu dan kita semua setara. Dan ini juga sesuai dengan semangat filosofi ajaran Islam, bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku bangsanya itu bukanlah untuk meninggikan suatu kaum di antara bangsa lain, tapi itu saling kenal mengenal, saling tolong menolong, dan juga ibaratnya kemuliaan bagi manusia bukan atas dasar nasab atau genetiknya, tapi atas dasar ketakwaan. Dan Allah menjanjikan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa kali derajat. Nah, Bani Jawi kalau dalam di tradisi orang Jawa ada institusi keraton atau kesultanan Nusantara, itu biasanya meriwayatkan silsilah dari silsilah Panengen dan Pangiwo. Nah, Panengen dan Pangiwo ini suatu istilah, artinya silsilah kanan dan silsilah kiri. Silsilah kanan ini biasanya meriwayatkan keturunan leluhur dari bangsa Jawa yang bersambung ke jalur Arab atau jalur kepada keturunan Rasulullah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan silsilah riwayat ke jalur Pangiwo ini adalah keturunan daripada para pribumi bangsawan Nusantara yang apabila dirunut lagi historiografinya itu akan bersambung kepada tokoh-tokoh yang ada di India. Bahkan tokoh seperti pewayangan Arjuna yang biasa diriwayatkan dalam data
data babat tanah Jawi dan lain-lain. Nah, babat tanah Jawi adalah suatu data yang merekam historiografi riwayat kisah tersebut di daerah Mataram Islam atau Jawa Tengah. Kalau di data daerah Jawa Barat, kita keluarga Banten dan Cirebon itu juga ada historiografi Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara dan juga ada data negara Kertabumi yang sama-sama juga meriwayatkan silsilah baik ke jalur Rasulullah Alawiyin dan jalur kepada Bumi Nusantara yang sama-sama riwayatnya akan ternyata Pulau Jawa ini saling terhubung, baik ini dari timur, tengah, barat ini saling keturunan, dan juga memang ada kesamaan merujuk kepada jalur India, Cina, Campa, dan juga Arab. Nah, untuk jalur Arab, di masa-masa kemudian terjadi pembelokan sejarah atau historisnya nasab ini di masa penjajahan Belanda ketika mereka memiliki sekutu atau antek yang dari kalangan Alawi muasal Yaman. Ini para wali-wali Nusantara yang datang dari jalur Keturunan Sultan, sejarahnya dibelokkan seakan-akan keturunan jalur Alawi muasal Yaman. Padahal kalau dalam data manuskrip yang datang dari Arab ini datangnya dari dua muasal, dari Maghribi atau Maroko, dan juga ada yang berasal dari Samarkandi, Uzbekistan. Makanya di Surabaya ini ada tokoh Sunan Ampel yang ayahnya bergelar Ibrahim Asmaul itu karena berasal dari Samarkand, Uzbekistan, bukan dari Yaman, Hadramaut atau Ba'alawi. Yang sehingga di masa-masa sekarang kita sudah tahu sama-sama perlu kita luruskan. Nah, adapun untuk bagi Jawi ini sendiri sebenarnya ada berbagai ini juga sesuai dengan tes DNA autosomal. Jadi pernah Profesor Herawati Sudoyo itu mengkaji genetik bangsa Indonesia. Jadi dalam pandangan beliau tidak ada yang pribumi murni karena ternyata dari berbagai sampel bangsa kita kalau di tes DNA pasti akan ada perpaduan genetik berbagai bangsa. Dan ini ternyata sesuai dengan data historiografi yang diriwayatkan oleh keluarga Bani Jawi. Contoh, kita dalam data kita memang betul ada keturunan Indianya, ada keturunan Cina, Campa, Arab. Kalau Indianya ini berasal dari dinasti Palawa dan dinasti Salankanaya. Jadi kalau misalkan dirunut, kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini saling terhubung. Mungkin yang terkenal sekarang ini masih ada eksistensinya kan kerajaan Keraton Jogja, ada Catur Sagotra ya, ada Sultan Yogyakarta Hadiningrat, ada Kadipaten Paku Alam di Jogja, di Solo juga ada Kasunanan Surakarta, Pakubono, dan juga ada Kadipaten Mangkunegaran. Yang mana mereka ini berempat adalah pecahan daripada Mataram Islam. Sedangkan kalau di Banten, Kesultanan Banten ini secara de facto sudah tidak ada, tapi secara kultural keturunannya masih ada dan kita juga masih menjaga data. Kalau untuk Cirebon, secara kultural tradisi keratonnya masih ada, tapi di Indonesia ini yang benar-benar sebagai kerajaan yang masih eksis dengan daerah istimewanya adalah Keraton Jogja. Nah, baik Cirebon, Banten, Mataram Islam yang dengan 4 keraton tadi, ini satu keturunannya ada satu keturunan kepada Wali Songo dan juga ada satu keturunan kepada Demak, Majapahit, dan Pajajaran. Jadi kalau Keraton Jogja itu tadi kan semuanya ini keturunan sama-sama dari Amangkurat IV. Amangkurat IV ini kemudian bin Pakubono I, bin Amangkurat I. Nah, dari ibunya Amangkurat I ini terhubung ke Cirebon. Karena Amangkurat I adalah memiliki ibu Gusti Kanjeng Ratu Batang dan memiliki ibu lagi Ratu Ayu Saklu bin Pangeran Dipati Cirebon, bin Pangeran Pasareang, bin Sunan Gunung Jati. Yang mana Sunan Gunung Jati ibunya adalah Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Berarti orang Jawa yang secara tradisinya itu adalah keturunan Majapahit, tapi juga bersambung ke Mataram dan juga bersambung ke Cirebon. Nah, sedangkan dari Majapahitnya sendiri kalau diriwayatkan dari Terah Mataram, ini kan bersambungnya dari Gusti Kanjeng Ratu Batang kan adalah istrinya Sultan Agung Mataram. Nah, Sultan Agung Mataram adalah bin Panembahan Najaprawati, bin Panembahan Senopati Sutowijoyo. Nah, di tradisi lebih dari tradisi Jawa, Sutowijoyo binnya Kageng Pemanahan, bin Kageng Enis, bin Kageng Selo, bin Getas Pendowo, bin Bonang Kejawan, bin Brawijaya, Majapahit. Nah, artinya sebenarnya orang Jawa pun ada keturunan Pajajaran Sunda juga dan juga keturunan Majapahit juga. Dan Arabnya jadi bersambung ke Sunan Gunung Jati, bersambung ke ibunya daripada Panembahan Senopati Sutowijoyo bersambung ke Sunan Giri.
Karena Panembahan Senopati memiliki ibu Nyai Sabina binti Sunan Kulon bin Sunan Giri. Nah, nanti kita bahas Sunan Giri ini jalurnya ke jalur Maghribi Maroko yang ke Al-Hasani, sedangkan Sunan Gunung Jati adalah ke jalur Al-Kazimi Al-Husaini. Jadi menurut Rasul baik dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, sedangkan baik Pajajaran maupun Majapahit ini bila mana dirunut, Majapahit adalah keturunan daripada Singosari. Singosari pun itu juga ada penelitian masih terkait dengan jalur Panjalu Kediri yang nanti ke Jayabaya juga akan bersambung. Nah, Kediri nanti akan keturunan daripada Mataram Medang kuno. Mataram Medang kuno, kalau tadi itu Majapahit dan Singosari ada di Jawa Timur, Mataram Medang kuno itu pindahan dari Jawa Tengah. Maka ada peninggalan Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu juga merupakan leluhur daripada yang ada di Jawa Timur. Nah, Mataram Medang kuno ini keturunan daripada Galuh yang ada di Jawa Barat. Ya, kalau sekarang Galuh ini pusatnya di Ciamis. Nah, Galuh nanti adalah keturunan daripada kerajaan Tarumanegara yang ada di Kerawang dan Bekasi. Sehingga candi tertua di Pulau Jawa itu bukan di Jawa Tengah, tapi ada di Kerawang, yaitu Candi Jiwa. Nah, Tarumanegara itu adalah keturunan kalau garis lakinya dari India, dari dinasti Salankanaya. Sedangkan dari garis istrinya adalah menantu daripada Raja Salankanegara yang ada di Pandeglang, Banten. Jadi sebenarnya orang-orang Jawa itu sebenarnya keturunan Banten semua. Dan kita orang Banten. Nah, orang Banten sebaliknya, karena Maulana Hasanuddin Banten ini menikah dengan Ratu Kirana Purnamasidi binti Raden Patah Demak bin Brawijaya, jadi orang Banten pun juga keturunan Jawa juga. Jadi kita semua saling bersaudara. Nah, silsilah tersebut kita dipelajari sesuai dengan sabda Rasul, dipelajari ini adalah untuk menyambung silaturahim. Jadi Rasul bersabda, pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Sehingga kita tahu bahwasanya orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, orang Banten, orang Sunda, kadang-kadang bahasanya beda. Kalau Jawa Timur ngomongin ngoko, Jawa Tengah kromo inggil. Tapi ternyata dengan ilmu silsilah kita saling bersaudara. Sehingga ini sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebentar. Nah, untuk ke atasnya tadi ada Salankanaya atau Palawa. Ini adalah keturunan India. Ada juga teori bahwasanya bangsa kita juga adalah keturunan dari Cina, dari Yunan 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, intinya kalau dari Autosomal memang ada campur baur pernikahan berbagai bangsa. Nah, untuk dinasti Palawa sendiri yang dari India, ini ada suatu teori bahwasanya dinasti Palawa ini masih keturunan dari Pahlavas atau Pahlava yang berasal dari Persia, Iran. Yang apabila dirunut kembali, konon adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, Siti Ketura, dari anak yang bernama Midian. Nah, ini juga kalau dari tes DNA ternyata kok di genetik Nusantara ada keturunan Bani Ibrahim juga ternyata gitu. Ada Ismailnya, ada itunya. Nah, itu salah satu historiografinya tuh ketika kita runut seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim, meskipun di umat Islam itu banyak yang mengenal istrinya hanya dua, kalau di Alkitab ternyata ada tiga. Siti Sarah, Hajar, sama Keturah. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Kalau dari Siti Keturah anaknya ada berbagai, tapi yang kira-kira menurunkan keturunan itu dari Midian dan Isbak. Midian berketurunan di jalur Persia, Isbak berketurunan di jalur India. Nah, ini saling menikah dan ini adalah berketurunan ke Nusantara. Karena dari Salankanegara Pandeglang, Banten itu diriwayatkan dari Palawa, yang mana Palawa berasal dari Persia, dan ini insya Allah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Artinya bangsa kita ini bukan bangsa yang rendah, bukan bangsa jomos. Kita memiliki leluhur yang luar biasa, yakni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kalau dalam Al-Quran disebut sebagai bapak dari para bangsa ya. Jadi bahkan ketika beliau diuji oleh Allah dengan kecintaannya itu tulus karena Allah, apakah lebih mencintai keluarganya. Beliau ketika mengorbankan anaknya, beliau berhasil dalam ujiannya, dan Allah menjanjikan beliau sebagai imam atau pemimpin bagi umat manusia. Yang mana Nabi Ibrahim juga mendoakan juga untuk keturunannya. Nah, Allah menyatakan tidak kepada yang zalim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim bila mana adil, tidak berlaku zalim, insya Allah memiliki potensi memimpin atau bakat kepemimpinan yang bisa untuk meneruskan khilafah di bumi Nusantara atau di bumi muka bumi. Tapi bukan kita mengosong khilafah HTI ya.
Jadi khalifah. Bahasa manusia ini sebagai perwakilan Tuhan. Nah, ini bangsa Indonesia memiliki potensi. Makanya ada mercusuar dunia. Jadi kita tuh Allah itu mempergilirkan kekuasaan di muka bumi. Jadi pernah kekuasaan itu ada di peradaban tinggi, ada di Afrika, di Mesir, di Timur Tengah, di Cina, sekarang lagi di bangsa Barat. Tapi suatu ketika dipergilirkan, insya Allah akan ada di Nusantara. Sehingga bila mana di Nusantara ini, meskipun kita memiliki historiografi keturunan yang luar biasa, tapi insya Allah kita tidak rasis, kita tidak merendahkan yang lain, dan kita saling merangkul. Bukti merangkul adalah di zaman penjajahan saja, yang penjajah itu membagi kasta. Ada kelas pertama adalah bangsa penjajah Belanda, kelas kedua adalah etnis Cina dan juga etnis Arab, India dari timur, dan bangsa pribumi itu di nomor kelas 3. Nah, jadi kita memilih tuan rumah di negeri sendiri di masa penjajahan bangsa, di penjajahan Belanda malah direndahkan sebagai kelas ketiga. Nah, alhamdulillah ketika sudah merdeka, kita berhasil mengusir tiga bangsa asing. Tapi founding father kita tetap bersikap adil. Jadi warga negara yang Cina, yang India, yang Arab tidak kita nomor sekiankan kastanya di bawah kita. Tapi tetap kita rangkul, semuanya tetap sebagai warga negara Indonesia. Arti kata kita bersyukur bangsa kita adalah bangsa yang adil, tidak zalim. Dan kita menolak juga untuk dizalimi. Jadi bila mana perlawanan kita kepada Bani bangsa Ba'alawi ini janganlah dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya iri dengki, tapi kepedulian. Karena kita tidak ingin bangsa kita terjajah di negeri sendiri. Karena fakta buktinya sebenarnya kalau mana mereka itu memiliki keyakinan subjektif atau personal mengaku sebagai keturunan Rasulullah, selama mereka tidak merugikan yang lain, itu ya silakan saja. Karena namanya silsilah itu ada keturunan mitos juga ada dan lain-lain ya. Tapi yang menjadi permasalahan, klaim mereka sebagai mengaku zuriat Nabi itu merendahkan bangsa lain. Mereka bersifat rasis dan radikalisme. Jadi gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia itu banyak pengikutnya dimulai dari husnuzon atau prasangka baik kepada pemimpinnya yang mengaku keturunan Rasul. Nah, sehingga ini bisa mengancam bangsa kita dari gerakan radikalisme maupun gerakan rasisme. Mereka juga ibaratnya merasa apabila kalangan wanita mereka menikah dengan kalangan pribumi, itu pernikahan yang tidak sekufu. Bahkan ada persekusi untuk pria pribumi yang menikah dengan wanita kalangan mereka untuk diceraikan. Dan juga gerakan-gerakan mereka itu juga ada sifatnya persekusi main hakim sendiri. Jadi mereka mengaku sebagai zuriat Nabi dan pihak lain yang mengaku sebagai zuriat Nabi tanpa pengakuan dari mereka persekusi. Seakan-akan mereka lah keturunan Rasulullah yang paling asli. Padahal tidak demikian. Bangsa Bani Jawi termasuk Wali Songo ini alhamdulillah juga tidak sekedar mengaku-ngaku keturunan Rasul, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan pengakuan isbat internasional. Jadi dari Sunan Giri tadi, dari jalur Maroko, ini alhamdulillah sudah mendapatkan isbat dari nakib negeri muasalnya dari Maroko, ditambah lagi dari Damaskus, Irak dan Turki. Ini keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hassani. Sedangkan untuk jalur yang tadi ke Musa Al-Kazim, Jati dan lain sebagainya, ini diisbat oleh nakib Bani Musa Al-Kazim dari Irak, Mesir cabang London, dan juga dari India. Sehingga kita bukan sekedar mengaku-ngaku, tapi mendapat pengakuan, itu pun juga bukan buat kesombongan, tapi sifatnya untuk menyambung silaturahim dan menjaga tradisi supaya data leluhur kita tidak lagi dibelokkan ke jalur versi muasal Yaman yang ngarang-ngarang. Dan di masa sekarang ternyata tidak hanya pembelokan sejarah ini di masa penjajahan Belanda, sampai sekarang pun penjajahan melalui kultural, spiritual, pembelokan sejarah dan sejarah itu masih ada. Dan sayangnya dilakukan oleh seorang yang dikenal sebagai ulama yang ramah, yang santun, tapi di belakang layar membelokkan sejarah dan sisa bangsa kita. Contoh tokoh Kanjeng Hari Trungkusumo di Ningrat, Pangeran Diponegoro, Panembahan di Wiloyo, Pangeran Terboyo, itu sudah dibelokkan seakan-akan keturunan Ba'alawi Muasalaman, padahal bukan. Nah, demikian dari kami, bisa lanjutkan dengan ayat dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.